Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan saya di seri mata kuliah Orientalisme Al-Quran dan Al-Hadis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah Orientalisme. Sejarah Orientalisme secara umum terbagi menjadi 4 bagian, yaitu Orientalisme di masa pra-perang salib, kemudian Orientalisme masa perang salib, Orientalisme masa kolonialisme, dan Orientalisme abad ke-20 hingga abad 21 atau Orientalisme pasca kolonialisme. Orientalisme pada masa pra-perang salib itu dimulai sejak zaman Bani Abbasiyah. Kontak Barat dengan Islam itu dimulainya sejak masa Abbasiyah berkuasa. Sebagian dokumen mengatakan bahwa ada kontak antara Barat dengan Islam sejak zaman Bani Umayyah, akan tetapi kalaupun ada, intensitasnya masih sangat rendah dan baru menjadi semakin tinggi intensitasnya setelah Abbasiyah berkuasa. Dan itu kontak tersebut terjadi melalui Andalusia dan Sisilia. Di sini bisa kita lihat peta dari kekuasaan Bani Abbasiyah di zaman itu. Di saat itu Abbasiyah atau kawasan timur menjadi pusat-pusat ilmu pengetahuan, dan Barat belajar filsafat, matematika, bahasa Arab hingga agama Islam dari dunia timur. Ini adalah peta dari Sisilia dan Andalusia. Jadi lewat inilah, melalui kawasan-kawasan inilah Sisilia yang sekarang menjadi bagian dari kawasan Italia, sementara Andalusia adalah nama lama dari Spanyol. Penguasa Eropa pada waktu itu memberikan perhatian terhadap penerjemahan ilmu-ilmu dan kesusastraan kaum muslimin ke dalam bahasa Latin. Di antaranya adalah Raja Frederick II, Raja Sisilia, dan juga Raja Alfonso, Raja Kastil. Alfonso mengumpulkan para penerjemah dan memberikan hadiah besar bagi yang menerjemahkan kitab-kitab dari bahasa Arab ke dalam bahasa mereka gitu. Dan ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh Khalifah Bani Abbasiyah yang pada suatu masa pernah juga memberikan hadiah yang sangat besar diberikan kepada orang-orang yang mampu menerjemahkan kitab-kitab Yunani ke dalam bahasa Arab. Nah, pada abad ke-10 banyak kaum orientalis yang memulai perjalanan ilmiahnya ke kawasan kaum muslimin. Kalau tadi disebutkan baru ada penerjemahan terhadap kitab-kitab yang memang didatangkan dari luar Eropa ke dalam Eropa melalui Sisilia dan Andalusia. Tapi kali ini ada lagi proses yang lain yang dilakukan oleh para ilmuwan Barat, yaitu langsung pergi ke kawasan-kawasan kaum muslimin. Mereka belajar kedokteran, teknik, matematika, astronomi, melakukan penerjemahan juga kitab-kitab yang mereka pelajari dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Nah, kemudian memasuki masa perang salib, terjadi juga interaksi yang khusus antara Barat dengan Timur. Perang salib yang terjadi selama hampir 2 abad. Di sana terjadi kekalahan dan kemenangan yang silih berganti dirasakan oleh kaum muslimin. Dalam hal ini adalah para kaum muslimin yang diwakili kurang lebih oleh orang-orang Seljuk yang saat itu berkuasa, dan dengan tentara Kristen. Jadi kekalahan dan kemenangan sebagaimana kita pernah pelajari dalam sejarah terjadi silih berganti di antara dua pihak. Dan pada akhirnya tentara Kristen itu dipukul mundur oleh kaum muslimin. Bahkan pasca perang salib ada juga sebagian kawasan Eropa yang diduduki oleh kaum muslimin di masa Khilafah Ottoman atau Utsmani. Ketika kaum Kristen berhasil menduduki kawasan muslim itu, mereka bersentuhan dengan peradaban Islam yang relatif sudah jauh lebih maju dan lebih tinggi dibandingkan dengan peradaban Barat dan Kristen. Barat kemudian lalu melakukan kajian dan mempelajari apa yang sudah dibangun oleh kaum muslimin di saat itu. Nah, di saat itu bisa dikatakan bahwa peradaban Islam itu lebih superior dibandingkan dengan peradaban Barat atau peradaban Kristen. Dan kalau kita membandingkannya
Dari sisi timeline, waktu yang pernah berlalu, maka sebenarnya secara keseluruhan peradaban Islam itu memiliki superioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan peradaban Kristen. Jadi, karena apa, rentang waktu supremasi peradaban Islam atas peradaban Barat khususnya dan juga peradaban lainnya itu lebih lama dibandingkan dengan apa yang ditorehkan oleh Barat saat ini. Ya, kita sayangnya sebagai umat Islam merasakan bagaimana peradaban Islam inferior dibandingkan dengan peradaban Barat. Tapi kalau dibandingkan secara keseluruhan, maka peradaban Islam itu berkuasa selama 10 abad dan peradaban Barat hanya berkuasa dalam tanda kutip selama 4 abad. 4 abad hanya ya, karena dalam tanda kutip, karena sebenarnya 4 abad itu cukup lama dan sudah terlalu lama ya. Ini peradaban Barat ini menguasai dunia. Renaissance, nah ini adalah Renaissance dan kolonialisme menjadi fase baru dari Orientalisme. Renaissance Barat, sebagaimana yang dicatatkan dalam sejarah, memunculkan revolusi industri di Barat. Banyak pabrik-pabrik didirikan berdasarkan kepada berbagai penemuan di bidang ilmu pengetahuan. Dan setiap industri dari dulu sampai sekarang itu memerlukan minimalnya 3 hal yang penting. Pertama, bahan baku, yang kedua tenaga kerja, dan yang ketiga adalah pasar. Bahan baku tentu saja harus tersedia, bagaimana bisa menggulirkan mesin-mesin pabrik seandainya tidak ada bahan bakunya. Tenaga kerja juga sangat penting sekali, dan juga pasar, tempat memasarkan produk-produk dari industri tersebut. Ketiga hal yang sangat penting itu, yaitu bahan baku, tenaga kerja, dan juga pasar, awalnya bisa dipenuhi oleh Barat. Akan tetapi ketika industri semakin bertumbuh, Barat memerlukan ekspansi agar bahan baku tetap tersedia, tenaga kerjanya juga tetap terpenuhi, artinya ada orang-orang yang bekerja di pabrik gitu kan ya. Dan juga ada pasar yang selalu siap menerima produk dari industri-industri tersebut. Maka dimulailah fase penjajahan yang sekali lagi memunculkan interaksi antara Barat dan Timur. Fase ini berlangsung selama 4 abad, yaitu abad ke-16 hingga abad ke-20. Di masa ini pula aktivitas Orientalisme kembali marak. Nah, pada masa ini di abad ke-17 muncullah kitab tentang gramatika Arab yang disusun oleh Erpenius di Leiden tahun 1613. Kemudian Edward Pocock dari Inggris menerjemahkan kitab Tarikh Mukhtasar Ad-Dual. Kemudian Herbelot menyusun sejarah sastra timur dalam bentuk kamus, namanya Bibliothèque Orientale. Masih di masa itu, seorang orientalis yang hidup pada masa ini yang bernama Reiske menerbitkan buku Tarikh Abil Fida dan Al-Hariri dalam bahasa Arab dan juga dalam bahasa Latin. Ada orientalis asal Italia yang menyusun kitab yang berbentuk kamus dalam bahasa Arab dan bahasa Spanyol. Selanjutnya pada abad ke-18 dibentuklah pusat pengkajian ilmu ketimuran di Perancis. Ini dibacanya seperti apa? Nah ini mohon maaf jika tidak begitu fasih pembacaannya. École de langues orientales vivantes, kurang lebih seperti itulah. Kemudian berdiri juga organisasi ilmiah tentang Asia seperti Société Asiatique di Paris, dan juga ada Royal Asiatic Society di Inggris yang sampai sekarang gedungnya masih ada. Royal Asiatic Society itu. Memasuki abad ke-19 muncullah tokoh-tokoh yang melakukan kajian lebih serius seperti Sylvester de Sacy. Ini luar biasa sekali ya, orang bernama Sylvester de Sacy ini yang gambar seperti ini. Dia menyusun ensiklopedia Bibliothèque Orientalis. Dia yang menerjemahkan kitab Al-Burdah, ke kitab syair yang sangat terkenal itu ya. Kitab An-Nuqud, menerbitkan Kalilah wa Dimnah. Kemudian juga menerbitkan dan menerjemahkan Maqamatul Hariri. Bahkan Alfiyah Ibnu Malik, dia juga menerjemahkan Tarikh Al-Mamalik, dan juga menerbitkan Muqaddimah Ibnu Khaldun, sebuah kitab yang luar biasa, rumit sekali ya. Ketika kita berbicara mengenai penerjemahan, kita kan berbicara juga mengenai pemahaman atas apa yang diterjemahkan. Seseorang hanya bisa menerjemahkan seandainya apa yang dia terjemahkan itu dia pahami.
Jadi artinya dia sudah memahami dulu Muqaddimah Ibnu Khaldun itu seperti apa, dan kemudian dia mengekspresikannya dalam bahasanya sendiri. Ini luar biasa ya, apa yang telah dilakukan oleh para orientalis itu. Kemudian pada abad ke-20, orientalisme memasuki fase yang baru, dan 20 abad dan ke seterusnya sampai sekarang. Menjelang akhir area kolonialisme fisik yang ditandai dengan dimulainya Perang Dunia I, dilanjutkan Perang Dunia II, dan seterusnya, hubungan antara Barat dan Timur semakin intens. Dan ini menariknya, kaum orientalis Barat tidak lagi hanya mempelajari bahasa sastra maupun ilmu-ilmu eksak yang ada di Timur. Mereka mulai tertarik mempelajari beberapa aspek dari sumber-sumber ajaran Islam seperti ulumul Quran, ilmu hadis, sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengenai hukum Islam, filsafat, sufisme. Jadi mereka mulai belajar tentang hal-hal yang ada di dalam Islam, bukan hanya sekedar budaya kaum muslimin, budaya orang-orang Arab, atau ilmu-ilmu sains yang berkembang di kalangan kaum muslimin saat itu. Di abad ke-20 mereka mulai masuk ke dalam upaya untuk menggali atau mempelajari apa-apa yang ada di dalam ajaran Islam. Jadi mereka mempelajari kurang lebih Islamologi gitu ya, hal-hal yang terkait dengan Islam mereka pelajari. Sejak masa itu muncullah para ilmuwan Barat yang melakukan riset di bidang-bidang yang selama ini biasanya hanya diteliti oleh para ulama Islam. Jadi kalau Anda para penstudi ulumul Quran melakukan kajian tentang Al-Quran, ingin menjadi mufassir, itu sangat mudah difahami karena Anda adalah orang Islam. Nah, tapi bayangkan bahwa ini dilakukan oleh Barat, jadi Barat mempelajari ulumul Quran gitu ya. Nah itu bahkan mereka sampai pada menuliskan kitab-kitab yang terkait dengan ajaran Islam. Para ilmuwan orientalis tersebut, misalnya diantaranya adalah ada Margoliouth dari Oxford University, menyusun sejarah Nabi dalam bahasa Inggris. Brown dari Universitas Cambridge, ahli bahasa Arab, Persia, dan Turki. Bahkan sampai ke sini ada yang namanya Slokhogrone dari Universitas Leiden, ahli bahasa Arab, menulis De Acheher dan Hedgayolen. Ada Arbery, ada Hamilton, ada Kramers, kemudian ada Samuel Zweimer, kemudian ada Louis Massinon, ada MacDonald, seorang misionaris, kemudian ada Nicholson, anggota redaksi dari Encyclopedia of Islam, ya sangat terkenal di bukunya, menulis The Idea of Personality in Sufism. Kemudian juga ada Shah, dia ahli hukum Islam, menulis An Introduction to Islamic Law. Dia juga menulis Outline of Muhammadan Jurisprudence. Itu adalah para orientalis di abad 20 yang secara intens memiliki gaya tersendiri terkait dengan orientalisme mereka, yaitu mereka mulai menuliskan apa-apa yang ada di dalam ajaran Islam. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan berikutnya, di sesi berikutnya, kita akan membahas motivasi dari para orientalis sehingga mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan orientalismenya. Sampai jumpa, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.